Film Spider-Man Brand New Day itu lagi tayang, dan buat kalian semua yang suka banget sama film ini, menurutku sih wajib banget buat tonton ya. Dan jujur aja teman-teman, di antara keempat filmnya Spider-Man versi Tom Holland, aku tuh paling suka sama film Spider-Man Brand New Day. Kenapa? Gampang banget. Karena aku suka sama gamenya, especially game dari Marvel Spider-Man. Dimana ketika aku nonton filmnya, itu kayak aku lagi nonton Spider-Man versi Insomniac dijadiin versi live action. Mulai dari gimana cara dia itu bertarung, terus web swingingnya juga bagus banget dibandingkan versi John Watts tentunya. Tapi bukan berarti versi John Watts itu jelek, nggak sama sekali. Cuman menurutku aja kalau film Spider-Man Brand New Day ya, ini jauh lebih baik lah dibandingkan 3 film sebelumnya. Nah, ngomongin soal karakter di dalam filmnya, selain ada Spider-Man, ada juga The Punisher yang bener-bener ngebantu dan jadi supporting karakter yang bagus banget di dalam film. Ingat ya, kalian harus bisa bedain antara cameo dan juga supporting karakter, oke? Tapi iya, karena di channel ini kita itu ngebahas game, aku tuh pengen banget ngebahas tentang salah satu game dari The Punisher yang dulu tuh pernah dibikin, yang mana gamenya itu pernah dirilis di PS2 dulu. Jadi kalau kalian itu tumbuh di era pertengahan tahun 2000-an, mungkin ya teman-teman semua ya kan sering banget koleksi game action yang ada di PS2, yang biasanya game-game kayak gitu ada banyak banget. Tapi beberapa orang ya, sebagian itu kalau di PS2 mereka hobinya main game balapan, game bola, atau mungkin ya game action adventure biasanya. Nah, game The Punisher itu beda banget, dan kemungkinan mereka juga bakalan jarang tahu sama game The Punisher, karena emang game ini tuh luar biasa unik banget dan bisa dibilang sangat berbeda dari game yang lainnya karena berani menyajikan konten yang terbilang ekstrim tuh di zamannya. Gini, kalau kita perhatiin industri game zaman sekarang, khususnya game-game yang diadaptasi dari ya lisensi komiknya Marvel, pendekatannya itu rata-rata rapi banget dan sinematik banget, serta fokus utamanya itu ngejaga citra karakter supaya aman dikonsumsi ya sama semua kalangan umur. Kita punya game Spider-Man yang dibikin sama Insomniac, dan ini udah keren banget lah. Atau mungkin ya bentar lagi bakal ada game Wolverine, cuman ya ini masih terbilang gore-nya tuh nggak seserem itu karena masih dibungkus dengan alur cerita yang sinematik gitu ala film Hollywood, dan semuanya dibikin dengan standar industri modern dan sangat terukur serta hati-hati. Tapi kalau kita itu mundur ke tahun 2005, kondisinya tuh sangat berbeda. Pada saat itu ada developer yang bernama Volition bareng publisher THQ itu ngambil keputusan yang terbilang nekat dibandingkan bikin game superhero yang ramah keluarga atau sekedar ngejar jualan merchandise doang. Mereka justru ngambil arah yang beda 180 derajat loh. Jadi mereka itu bikin game The Punisher yang murni banget, jadi game third person shooter yang keras, dark, dan tanpa ampun. Ada banyak banget berbagai adegan-adegan eksekusi serta interogasi yang brutal banget untuk ukuran game yang ngusung nama Marvel. Di game ini kita itu akan berperan sebagai Frank Castle, yaitu ya mantan prajurit yang kehilangan seluruh keluarganya karena dibantai oleh kelompok mafia. Ceritanya, rasa sedih dan duka itu kemudian berubah jadi dendam yang tidak akan pernah berhenti di dalam hatinya si Frank. So di dalam gamenya, Frank ini nggak punya standar moral kayak superhero pada umumnya. Dia nggak punya aturan buat nggak ngebun-bun orang, dan nggak ada opsi untuk mengampuni musuh juga. Dan jelas nggak ada mekanik buat nangkep penjahat secara ya santai gitu untuk dikasih ke pihak kepolisian. Karena semua musuh yang ada di sana emang dirancang dari awal untuk kita habisi dengan cara yang entah itu mudah atau cara yang paling menyiksa. Yang bikin unik adalah justru pendekatan ini yang bikin game The Punisher itu jadi legend banget. Karena Volition itu nggak cuman bikin game tembak-tembakan biasa, dimana kita sebagai player cuman perlu lari dan tekan tombol tembak-tembak doang sampai musuhnya tumbang. Enggak kayak gitu. Mereka itu memasukkan sistem interogasi interaktif yang belum pernah ada di game manapun saat itu. Kita sebagai player bisa nekan musuh, manfaatin lingkungan sekitar kayak meja pemotong kayu, krematorium, sampai kolam berisi ikan piranha buat dapetin informasi sebelum akhirnya kita memutuskan apakah kita ingin mengeksekusi mereka atau tidak dengan cara yang mengerikan tentunya. Mekanik inilah yang bikin sesi kita main game itu bener-bener ngeri banget. Oke, sekarang kita akan bahas lagi nih. Pertanyaannya adalah kenapa game The Punisher ini bisa punya gaya yang beda banget sih? Nah teman-teman, kita juga harus memahami apa yang terjadi di industri game dan pop culture di sekitar tahun 2004
sampai 2005. Jadi gini, pada era itu tren adopsi komik ke game itu emang lagi rame banget, dan di video sebelumnya kita juga udah bahas tuh dimana ya ini ada hubungannya juga sama game movie tie-in. Tapi hasil dari game tersebut ketika dibikin ya campur aduk, banyak developer yang cuman ngejar lisensi film demi jualan cepet tanpa terlalu peduli sama bagaimana isi dari materi yang diberikan melalui sumbernya di dalam gamenya. Nah, hal menarik itu tuh terjadi di tahun 2004. Jadi di tahun 2004, film The Punisher yang dibintangi sama Thomas Jane itu rilis di bioskop. Biasanya, game yang rilis berdekatan sama film akan langsung dijadiin game movie tie-in murni yang jalan ceritanya persis sama kayak di filmnya. Tapi developer Volition dan juga publisher THQ itu memutuskan buat gak ngambil jalan itu. Mereka tahu kalau cuma sekedar ngekor alur cerita film, potensi karakter Frank Castle itu nggak bakal terdorong sampai ke titik maksimalnya. Sebaliknya, Volition itu memilih buat menarik inspirasi langsung dari materi terbaik yang pernah dimiliki oleh karakter ini di media komik, yaitu komik The Punisher dari lini Welcome Back, di mana ini dibikin sama Garth Ennis dan ilustratornya itu Steve Dillon. Nah, buat kalian yang familiar sama dunia komik, kalian pasti tahu gaya penulisan Garth Ennis tuh kayak gimana. Tentu dark banget dan banyak banget dark komedinya juga. Terus banyak elemen satir dan mungkin realistis dalam menggambarkan kekerasan di dalamnya. Volition ternyata ngambil pondasi cerita, atmosfer, hingga jajaran musuh tuh dari komik ini, lalu memadukannya dengan nuansa dari film yang dirilis di tahun 2004-nya. Langkah paling krusial yang bikin game ini sangat-sangat otentik adalah keputusan Volition untuk merekrut Thomas Jane secara langsung sebagai pengisi suaranya Frank Castle. Jadi ini tuh bukan kayak cuman jadi strategi marketing aja, karena Thomas Jane bener-bener ngasih performa nge-voice over dengan suara yang bagus banget dan menggambarkan sosok dari Frank Castle yang emang hatinya udah mati dan hidupnya didorong oleh satu tujuan, yaitu balas dendam. Penyampaian dialog monolog dalam game ini juga kerasa pas banget dan bikin karakternya si Frank jadi kerasa mengintimidasi. Dari sisi teknisnya, Volition sendiri waktu itu ya cuman studio yang lagi ada di puncaknya tuh dalam mengolah mekanik action, karena beberapa tahun setelah merilis The Punisher, Volition juga yang bantu bikin game Saints Row. Kalian nggak salah, Volition itu juga developer yang bikin game Saints Row. Nah, balik lagi kalau kita bahas kenapa yang bikin game ini tuh bagus banget adalah tentu adanya sebuah fitur atau sistem interogasi yang interaktif banget, karena di hampir setiap area pertempuran kita sebagai player bisa nemuin musuh-musuh tertentu yang punya icon khusus di atas kepalanya. Musuh-musuh ini menyimpan informasi penting, mulai dari lokasi rahasia, kode pintu, hall recovery, sampai poin tambahan. Untuk mendapatkan informasi itu, kita harus menangkap mereka dan memilih satu dari 4 metode interogasi dasar. 4 metode standar ini meliputi mencekik, terus memukul muka, atau menodongkan sosis di kepala mereka, dan juga menghantam. Di sini ada mekanik yang bernama Stress Meter. Jadi tugas kita adalah ngarahin analog stick untuk menjaga tingkat stres musuh berada di zona hijau selama beberapa detik sampai mereka merasa menyerah dan angkat bicara. Kalau dorongan kita itu terlalu lemah, musuh nggak akan mau ngaku. Tapi kalau kita itu agresif dan melewati garis batas merah, musuh tersebut bakal mati konyol sebelum memberikan informasi apapun. Mekanik ini sebenarnya cukup sederhana, tapi efektif banget buat menciptakan ketegangan pas kita itu main. Nah, yang bikin game ini tuh kelihatan gila banget adalah adanya environmental interrogation atau interogasi yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi Volition itu menempatkan berbagai objek di setiap level yang bisa kita pakai buat interogasi musuh dengan cara yang jauh lebih ekstrim. Mulai dari ngejejalin wajah mereka ke akuarium berisi ikan piranha, gantung mereka di atas jepitan mesin pemadat mobil, menodongkan kepala mereka ke mesin pemotong kayu yang lagi muter, bahkan mendekatkan wajah ke pintu krematorium, sampai gantung mereka ke atas kolam hiu. Variasi dari environmental interrogation ini itu tuh jumlahnya bisa dibilang banyak banget dan tersebar di sepanjang alur permainan, dan bikin kita sebagai player selalu penasaran buat nyoba setiap objek baru yang ditemukan. Di luar sistem interogasi ini sebenarnya ada mekanik pertempuran atau battle yang dasarnya emang dirancang solid banget di sini, karena Frank itu bisa manfaatin musuh juga tuh sebagai human shield atau ya tameng buat menahan gelombang peluru saat situasi itu mulai mendesaknya. Jadi setelah tameng manusia itu udah nggak berguna atau pelurunya habis, kita sebagai player bisa eksekusi mereka secara
secara instan lewat fitur quick kill-nya. Kemudian ada juga yang namanya mekanik bernama slaughter mode. Jadi saat indikator rage meter punya Frank itu udah keisi penuh, ya kita bisa nge-ulti itu istilahnya ya. Dan nanti layarnya bakalan berubah dan pergerakan si Frank bakal jadi jauh lebih cepat. Ini mirip-mirip sama Trevor di GTA 5, tapi bedanya ini Frank Castle, dan dimana Frank langsung bisa ngebantai semua musuh di sekitarnya dengan serangan jarak dekat yang sangat mematikan. Ditambah lagi dengan kemampuan dual wieldingnya atau ya megang dua senjata sekaligus, ini bener-bener keren banget. Dan ya ini udah kayak yang di versi Netflixnya di ending season kedua kalau nggak salah. Kombinasi antara gunplay yang mantep banget, penggunaan lingkungan yang kreatif, dan sistem interogasi yang tegang, itu bikin gameplay loopnya dari The Punisher ini bikin puas. Jadi ya, walaupun game The Punisher ini terkenal karena aksi kekerasannya, Volition nggak melupakan aspek penceritaannya loh. Karena struktur narasi di game ini dibungkus dengan gaya flashback atau kilas balik yang rapi banget. Karena ceritanya dimulai dari titik dimana Frank itu udah ketangkap, ditahan juga di penjara Riker Island. Nah di sana dia ceritanya diinterogasi oleh dua detektif polisi, yaitu detektif Martin Soap dan Molly von Richthofen. Jadi lewat sesi interogasi di ruang tahanan ini, Frank tuh menceritakan kembali rangkaian peristiwa dan jejak pembantaian yang udah dia lakukan dalam beberapa minggu terakhir. Struktur cerita kayak gini itu bikin alur gamenya kerasa lebih ngalir dan ngeflow secara alami dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Mulai dari gang-gang sempit di New York, pelabuhan, markas geng Yakuza, hingga fasilitas militer di luar negeri. Yang bikin bagian alur ceritanya tuh makin menarik untuk para fans tuh adalah banyaknya cameo dari karakter-karakter Marvel lainnya. Nah, game ini tuh nggak terisolasi di dunianya sendiri, melainkan bener-bener kayak hidup di dalam Marvel Universe yang lebih luas, tapi dengan sudut pandang yang lebih dark aja. Karena ya, kita pakai Frank Castle. Ada salah satu cameo yang paling berkesan banget buat para gamers itu ya kehadirannya Matt Murdock, yaitu sang Daredevil itu sendiri. Di salah satu cutscene, Matt Murdock hadir sebagai pengacaranya Frank yang mencoba untuk memberikannya bantuan hukum di tengah situasi yang makin menyudutkannya. Hubungan unik antar mereka ini ya udah sering kita lihat juga ya kan dalam series Netflixnya. Tapi sebelum adanya series Netflixnya, ya kita udah ngelihat adegan ini di dalam gamenya. Selain Matt Murdock, kalian juga bakal menemukan Black Widow yang bukan Yelena Belova, yaitu Natasha Romanoff yang muncul juga di salah satu misi penting di Rusia. Jadi ceritanya di sini Frank dan Black Widow itu bekerja sama buat ngebongkar konspirasi militer dan merebut kembali pangkalan nuklir yang dikuasai musuh. Dan gak cuman itu, lokasi ikonik kayak Stark Tower punyanya Tony Stark juga jadi salah satu tempat buat fight di dalam gamenya. Karena ceritanya di Stark Tower ini terjadi kelompok musuh yang mencoba untuk membobol teknologi canggih milik Iron Man, dan Frank terpaksa harus turun tangan membersihkan seluruh gedung dari para penyusup tersebut. Di jajaran villain di sini sebenarnya villain di sini tuh menghadirkan banyak banget villain-villain yang bisa kita temui. Ada Bullseye, Kingpin, Bushwhacker, Jigsaw, dan The Russian. Jadi ya ini yang sebagian besarnya juga udah pernah kita lihat kan di versi series atau filmnya. Jadi keberhasilan memadukan cerita yang bernuansa crime thriller ini dengan elemen-elemen Marvel Universe itu tuh bikin gamenya jadi luar biasa indah sebenarnya. Sekarang kita akan bahas tentang kontroversi dari gamenya. Karena dengan semua tingkat kekerasan, sistem interogasi yang ekstrim, dan cara eksekusi yang gak kenal ampun di dalam gamenya, maka jelas banget kalau game The Punisher akan berhadapan langsung dengan yang namanya papan rating dan lembaga sensor. Dan ternyata bener dong. Jadi ketika game ini tuh mau dirilis, game ini dipenuhi dengan berbagai drama hukum dan teknis yang cukup pelik tuh. Nah, saat Volition itu mengirimkan versi awal game ini ke ESRB yaitu Entertainment Software Rating Board di Amerika Serikat untuk dievaluasi, mereka tuh mendapatkan kabar buruk karena ESRB akan mengancam bakal memberikan rating AO alias Adult Only. Nah, di industri game pada saat itu, bahkan sampai hari ini, rating AO adalah vonis mati buat penjualan sebuah game konsol. Jadi, dua raksasa konsol besar saat itu, yaitu Sony dan Microsoft, punya kebijakan ketat untuk melarang game rating AO untuk rilis di PlayStation 2 maupun di Xbox. Kalau Volition itu nekat rilis dengan rating itu, game ini cuma bisa dijual di PC dalam jumlah terbatas, dan toko-toko retail besar kayak Walmart udah pasti nolak buat majang kasetnya di rak mereka. Demi menyelamatkan proyek ini supaya tetap
tetap bisa rilis di konsol, Volition hanya punya waktu singkat untuk melakukan penyensoran darurat tanpa harus merusak keseluruhan mekanik gamenya yang udah mereka bangun dari nol. Nah, mereka tuh akhirnya menemukan solusi yang cukup unik. Jadi, walaupun sempat memicu perdebatan di antara para gamer, setiap kali player itu melakukan special execution atau interogasi ya yang cukup fatal, kamera game bakal otomatis melakukan zoom in ke area wajah atau tubuh karakter. Lalu, layar visualnya itu mendadak berubah jadi warna hitam putih. So, dengan mengubah tampilan visual jadi hitam putih dan membatasi sudut pandang kameranya, istilahnya kayak adegan yang terlalu eksplisit itu bisa disamarkan. Nah, langkah kompromi ini akhirnya bikin ESRB menurunkan rating gamenya dari AO jadi M, yaitu Mature 17+. Dan game ini juga selamat dan akhirnya bisa resmi rilis di PS2, Xbox, dan PC di awal tahun 2005. Cuman ceritanya nggak berhenti sampai di situ, karena komunitas gamer PC tentu nggak tinggal diam ternyata. Jadi nggak lama setelah versi PC-nya itu rilis di pasaran, para modder dengan cepat membongkar file di dalam gamenya. Jadi mereka menemukan bahwa semua animasi asli yang berwarna full gitu ya, tanpa sensor, sebenarnya masih tersimpan rapi di dalam source code gamenya. Nah, dalam waktu singkat, langsung muncul tuh patch-patch atau mod unsensor di internet. Mod ini berhasil menghapus filter hitam putih dan efek zoom kamera dan memungkinkan para player PC itu bisa menikmati pengalaman visual dari game The Punisher persis seperti visi awal Volition yang memang nggak ada sensor sama sekali. Dan drama sensor ini malah bikin gamenya The Punisher jadi makin rame karena banyak dibahas sama orang dan orang-orang jadi nyobain gamenya. Jadi istilahnya berbagai masalah yang dihadapi itu nggak bikin orang FOMO buat ikutan ngehead, enggak. Itu kalau terjadi di Amerika sih. Nah, kalau kita coba mainin ulang ya game The Punisher di tahun 2005 ini, jujur guys, game ini sebenarnya masih kerasa seru aja sih. Karena ya dari segi grafis ya mungkin visual era PS2 emang udah ketinggalan zamannya. Tapi kalau kita ngomongin segi pure gameplaynya dan atmosfernya, ya ini udah mirip kerasa sama kayak game Manhunt sebenarnya. Dan bisa dibilang ini tuh membuktikan juga kalau adaptasi materi komik yang dark itu nggak harus selalu disulap jadi lebih ramah demi ngejar pasar yang lebih luas. Karena Volition dan juga THQ sendiri itu ya bisa dibilang berani banget ngambil resiko besar dengan menyajikan sosok Frank Castle dengan apa adanya. So, itu tadi adalah pembahasan tentang game The Punisher yang pernah dirilis di PS2 dan ini luar biasa banget sih. Oh ya, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka pembahasan tentang animasi, pop culture, special superhero, dan juga game, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dan cek juga link di deskripsi di bawah karena ada banyak banget merchandise yang aku taruh di sana dan di pin kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.